semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nggak semangat Ya, jawabnya. nggak semangat banget nih. Lagi. Gimana semangat? Gimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, muji Tuhan. Senang sekali kita masih bisa beribadah pada Tuhan ya Kak Angel ya. Iya betul. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau kalian untuk serius. Kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian terlalu besar. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan ke hadirat Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk setiap kasih kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hingga pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memulai
memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang beracara di kegiatan kami, biar setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang urapi setiap anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sini, biar melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat? Masih, jangan dulu duduk ya. Kita lanjut pujian kita. Kita angkat satu pujian, oh sukacitaku. Yang semangat ya, pakai gerakan. Memuji Tuhan. Ya bangkit berdiri lagi. Yuk kita terus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita angkat satu pujian, Om Pila Om Pimpa. Ini ya, bentar. Ini wajib pakai gerakan. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya ngelihat yang gak gerak siapa, kita bikin di depan, oke? Oke? Setuju ya, setuju ya? Enggak, setuju ya. Adik, harus semangat pakai gerakannya. Kalau enggak nanti ke depan, oke? Ayo, kita angkat satu pujian, Hom Pila Hom Pimpa.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang senggol kanan kirinya. Kita mau serius ya. Kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau mati di kayu salib untuk kami semua yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah selamatkan kami. Melalui keselamatan itu, hari ini kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami layak menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, menolong anak-anak yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Kami mau serahkan pemberitaan cerita firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang akan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam. Salam, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun situasi masih belum mendukung ya, karena Corona masih melanda bangsa kita, tapi kita bersyukur karena
kita masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya berharap kalian semua anak-anak yang hadir di tempat ini dan juga kalian semua yang ada di rumah supaya fokus dan benar-benar mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, sekarang kan bulan Maret menjelang bulan April. Ya, semua orang percaya bulan April itu akan memasuki bulan di mana semua orang percaya akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung ya, Jumat Agung minggu depan kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mati. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus disalib dan mati. Yesus disalib dan mati. Ayat firman-Nya kita akan bersama-sama membuka. Yang bawa Alkitab, coba dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan yang kita pelajari dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Ya, anak-anak yang di rumah juga tolong buka Alkitabnya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Nah, di layar sudah ditampilkan Matius 27 ayat 45 sampai 56. Ya, ayat firman ini terlalu panjang. Saya akan membaca ayat 45, 46, 50 dan 51. Ya, nanti kalian di rumah baca semua ayat firman ini. Yang akan kita baca hari ini ayat 45, 46, 50, 51 saja. Siap? Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Ayat yang 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sama-sama ya. Ayat yang 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-50, sama-sama ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Nanti saya berharap kalian di rumah dibaca kembali ya, dibaca lagi di rumah ayat ini. Demikian juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Nah, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Yesus disalib dan mati. Yesus disalib dan mati. Ya, boleh Kevin, tolong tampilkan. Nah, itu ada gambar. Kalian bisa lihat tuh ada gambar di sana. Kira-kira jam 3. Kira-kira jam 3 kegelapan menyelimuti bumi. Ya. Kira-kira jam 3. Itu kata firman Tuhan. Nah, setelah itu bait suci Allah terbelah dua. Ayo Kevin. Bait suci Allah terbelah dua. Nah, bait suci Allah terbelah dua. Kalian lihat ya, itu ada gambarnya di layar. Nah, setelah itu gempa terjadi. Ayo kok, gempa terjadi. Gempa bumi terjadi. Lihat kalian tuh, kursi pada berantakan, batu juga pada berserakan. Ya, itu gempa bumi terjadi. Nah, ketakutan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menangkap Yesus pada saat itu, ketakutan mereka. Ada apa ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Katanya gitu kan. Jadi mereka ketakutan. Lah, ada apa ini?
Satu demi satu orang bertanya, Yesus, kan mereka bawa Yesus ke Golgota. Yesus dibawa untuk disalibkan. Padahal Yesus itu tidak salah. Seperti pujian kita itu tadi kan, Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita. Nah, semua orang berdosa. Kalian percaya semua orang berdosa? Kalian percaya semua orang berdosa? Kita semua berdosa? Kalau tidak percaya, buka Alkitabnya. Roma 3 ayat 23. Ya, saya juga buka ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata Mama Yesi. Semua orang telah berdosa, berarti termasuk kita ini, termasuk Mama Yesi, termasuk kalian semua anak-anak. Nah, kita semua telah berdosa. Jadi Tuhan Yesus, Roma 3 ayat 23. Nah, jadi untuk membuktikan iman kita itu, kita harus selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Jadi bukan bohong-bohongan. Bohong, aku kan tidak berdosa. Aku pikir saya ini kan benar, tidak ada dosa yang kubuat. Nah, firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mama Yesi berdosa, kalian semua berdosa. Kalau anak-anak kelas 3 dan kelas 4 yang hadir hari ini adalah orang yang berdosa. Semua orang berdosa. Papa mama di rumah berdosa. Nah, karena itulah Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kalian kelas 1, kelas 3 dan kelas 4 jangan ragu-ragu. Kalau sudah tahu ya jawab saja. Langsung aja jawab ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua orang berdosa, termasuk Mama Yesi dan kalian semua. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, bukan karena kesalahan dia, bukan karena dia jahat, tapi karena kasihnya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Kalian pintar ya, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa. Ya, karena Allah Bapa tidak ingin satupun di antara kita yang hidup binasa. Allah mau supaya kita hidup menerima keselamatan. Kita mendapat kehidupan yang kekal nanti di surga. Jadi itulah kematian Tuhan Yesus. Terus ada lagi gambar, silakan Pin. Ada lagi gambar. Nah, coba kalian lihat di layar ini. Tuhan Yesus disalibkan. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus itu bisa disalibkan? Padahal dia kan Tuhan. Harusnya karena dia Tuhan, harusnya dia tidak akan sampai disalibkan. Katanya Tuhan, harusnya kan dia jagoan, dia hebat, harusnya gitu kan. Masa dia kalah dengan prajurit-prajurit itu? Nah, kira-kira seperti apa nih? Kira-kira seperti apa nih perenungan kita tentang Tuhan Yesus ini? Kalau dia benar Tuhan, harusnya dia tidak sampai disalibkan. Kecil, prajurit-prajurit itu kecil bagi dia. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu kepada kalian, kepada kita semua, kenapa Tuhanmu itu bisa disalibkan? Tuhanku disalibkan karena dia memang manusia berdosa. Karena dia memang manusia biasa yang lahir dari anak darah Maria. Dia manusia biasa. Dia turun dari tahta kemuliaannya, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Jadi sebenarnya dia adalah manusia biasa karena dia lahir dari anak darah Maria, yaitu yang pernah kita rayakan di hari Natal kan, dia lahir dari anak darah Maria ya, tapi dikandung dari roh
Roh Kudus. Nah, jadi karena dia manusia ya, dia merasakan penderitaan itu. Dia merasakan sakitnya dicambuk, waktu badannya dicambuk. Kalau kalian tahu ya, Mama Yesi pernah lihat gambarnya, ternyata cambuk yang dipakai oleh prajurit, yang dipakai mencambuk badannya Tuhan Yesus itu seperti apa, kayak pancingan yang ada pegangannya, terus ada tali melilit di ujungnya itu kayak ada seperti garpu begini loh. Nah, banyak garpu-garpunya. Jadi kalau dicambuk badannya itu, terus si cambuknya itu ditarik kembali, daging-dagingnya itu ke bawah sama garpu-garpu yang tadi. Jadi sakitnya dicambuk itu benar-benar dirasakan oleh Tuhan Yesus. Benar-benar dirasakan oleh Tuhan Yesus. Itu makanya dia berseru. Dia panggil Tuhannya. Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu kata Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Nah, dia lahir dari darah anak Maria. Nah, tapi karena dia Tuhan, dia membuktikan ketuhanannya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang di luar sana, kalau udah mati, ya mati saja, tidak bangkit-bangkit lagi. Hanya satunya Tuhan yang mati tapi bisa bangkit. Itulah Tuhan Yesus. Makanya nanti kalau udah tiba waktunya Paskah, kita akan merayakan Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, lihat kalian itu, dia disalib, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, badannya sudah dicambuk-cambuk, darahnya sudah tertumpah, hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Nah, makanya jangan main-main dengan imanmu. Kalau kau benar orang Kristen, kamu harus terus menghayati pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kamu harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati karena saya, karena dosa saya. Nah, ingat, kamu jangan lupa juga dosa apa yang sudah pernah kau buat. Oh Tuhan, ampuni saya. Karena dosa saya Tuhan Yesus disalibkan, gitu ya. Jangan mengulang terus dosa itu. Jangan mengulang terus perbuatan yang tidak baik itu. Karena Tuhan Yesus mau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa hidup menyenangkan hati Tuhan? Ada yang tahu? Anak-anak di sini ada yang tahu seperti apa hidup menyenangkan hati Tuhan? Kalau menyenangkan hati Bapak dan Mama di rumah seperti apa? Supaya mamaku dan bapakku senang. Nanti supaya mama dan papaku tidak marah, aku harus seperti ini. Jaga bengkel, itu Albrecht yang bilang. Nah, bapakmu senang kalau kau jaga bengkel? Ya, terus siapa lagi kira-kira? Supaya bapak sama mama di rumah senang lihat kamu. Apa yang bisa kau perbuat? Nah, ini nih anak-anak nih, tanda-tanda tidak pernah menyenangkan hati mama bapaknya nih. Main game aja kayaknya tiap hari ya. Jaga warung, Leni jaga warung. Mama sama Bapak senang kalau Leni mau jaga warung. Jadi itu bantu Mama dan Bapak. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa kamu buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang hebat, sering ke sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu. Terus ada PAK, pendidikan agama Kristen. Apa? Kira-kira apa yang bisa kamu buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Jaga sikapmu dengan baik. Jaga mulutmu, jangan suka berkata kotor. Jaga juga hatimu, jaga pikiranmu. Menjaga pikiran itu seperti apa? Jangan suka pikir-pikir yang tidak baik. Jangan suka pikir-pikir yang jahat. Sikapmu itu harus baik. Baik sama semua orang.
Jangan hanya sama papa sama mama aja. Oh, ada maunya itu kalau cuman sama bapak sama mama. Kalau nanti kalau misalkan minta jajan biar dikasih jajan. Jangan karena ada maunya baru kita bersikap baik dimanapun, kapanpun. Kita harus tetap menjaga sikap kita nih sebagai anak-anak Kristen yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang mahal itu. Nah, jadi jangan main-main dengan iman kalian ya. Kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Nah, ada lagi gambar. Pin, silakan Pin. Nah, di sini di kayu salib itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Di kayu salib itu benar Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya. Dia mati di kayu salib. Nah, ada perempuan-perempuan yang menyaksikan kematian Tuhan Yesus itu. Nah, perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Sama seperti kita semua, kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Itu makanya kalian datang ke gereja kan? Kalian datang ke gereja karena kalian adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jadi ingat terus pengorbanan Tuhan Yesus itu. Ingat terus pengorbanannya. Dan sadari terus bahwa kalau kita melakukan dosa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tuhan mau supaya kita bisa menjaga hidup kita. Supaya orang lain melihat bahwa di dalam hidup kita ini ada kasih Yesus. Kok beda ya? Mereka tampil beda ya. Itu Abed, Asher, Jo, Rafael, anak-anak sekolah minggu GKI Majalaya itu kok beda ya, tampil beda. Di sekolah gak pernah bikin keributan, gak pernah bikin masalah. Di rumah juga anak yang dengar-dengaran. Nah, itulah bedanya kita. Nah, kita harus hidup tampil beda, iya kan? Iya kan? Nah, siapa yang percaya nih bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa kita? Tunjuk tangan. Siapa yang percaya? Belum semua yang angkat tangan. Nah, jangan karena terpaksa. Nah, kita semua harus percaya. Itu firman Tuhan tadi yang kita baca di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita umatnya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya itu firman Tuhan, kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ada ayat hafalanya. Ayat hafalanya 1 Korintus 15 ayat 3b. 1 Korintus 15 ayat 3b. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum. Korintus itu perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru. Korintus, 1 Korintus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Sudah? Sudah menemukan semua? Yang bagian B-nya aja ya. 1 Korintus 15 ayat 3b. Sudah? Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3b. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kalian hafalkan itu ya. Jadi ada berapa ayat firman yang mendukung dan yang mengingatkan kita, meneguhkan iman kita bahwa kita semua adalah orang yang berdosa.
Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia disalib dan mati untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi kita harus bersama-sama, kita harus terus berjuang. Sepanjang kita masih hidup, kita harus terus berjuang, mengenang, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan sampai pernah lupakan pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai pernah lupakan itu. Jadi kita akan selalu setiap hari, jangan hanya setahun sekali seperti perayaannya, ya. Jangan pas hari Jumat Agung saja kau mengingat kematian Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus mengenang, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kalau kita sudah mengenang dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus itu, ya paling tidak kita akan selalu berhati-hati dengan hidup kita ini. Ya, jaga hidupmu dengan baik, pelihara imanmu dengan baik, rajin berdoa, rajin baca Alkitab di rumah. Jadilah anak yang baik, anak yang dengar-dengaran di rumah, supaya semua orang yang mengenal kita, semua orang yang mengenal kita bisa melihat bahwa ada kasih Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak mudah menjaga hidup ini untuk tetap berkenan di hati Tuhan, tidak mudah, sangat sulit, banyak godaannya. Apalagi kalian masih kecil. Tapi kalau kalian berdoa, minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Nah, kami juga guru-guru sekolah minggu terus belajar dan terus berhati-hati, terus berdoa, minta Tuhan menolong kita supaya kita tetap berjalan menyenangkan hati Tuhan, ya. Ayat hafalannya dihafalkan, ya. Terus pembacaan firman itu tadi yang di Matius 27 ayat 45 sampai 56, kita tidak baca semua di sini, tapi di rumah dibaca lagi, ya, supaya lebih mengerti firman Tuhannya. Oke, ya. Kita akan berdoa. Lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Hari ini firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mati di kayu salib, darah-Mu tertumpah Tuhan untuk semua kami yang berdosa. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengenang pengorbanan-Mu, mengingat penderitaan-Mu di kayu salib Tuhan. Melalui semua itu Tuhan, kami boleh menjaga hidup kami dengan baik sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kami rindu hidup kami diberkati dan semua orang di sekitar kami boleh melihat ada kasih Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami semua yang sudah merenungkan firman-Mu. Tolong kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita simpan firman Tuhan di hati kita, di pikiran kita, agar kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan sekaligus kita menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku
namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Dia siapa? Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Minta dengan hormat Ibu Pesta. Raja. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perkenan-Mu bagi kami hari ini Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu boleh datang membawa hidup kami, mengangkat pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk perkenan-Mu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami tahu di tengah kondisi yang masih menakutkan ini, ada banyak orang yang tidak menikmati kesempatan, tapi kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kami boleh datang beribadah dengan aman. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan akan menolong mereka supaya mereka bisa menjaga hidupnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua yang kami sudah buat bagimu hari ini menjadi korban syukur yang menyenangkan hatimu. Dan sebentar Tuhan, anak-anak akan pulang ke rumah, Tuhan sertai mereka, tibakan mereka di rumah dengan selamat. Demikian juga dengan kami semua guru-guru sekolah minggu, Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, pakai kami Tuhan makin hari makin heran untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tutup ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.